Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Dialog Jurnal Pagi masih membahas tangkap dalang hoax pemilu. Kali ini kita masih bersama Mbak Titi, namun kita saat ini sudah tergabung atau terhubung dengan Karopenmas Mabes Polri, Pak Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Mas. Iya, Pak Dedi. Ya Mbak. Bisa mendengar jelas suara saya ya? Agak kecil ya Mbak. Ya, baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan dari kasus hoax penyebaran 7 kontainer surat suara? Ya, hari ini Mbak, perlu saya sampaikan, kemarin kita sudah berhasil mengamankan 2 tersangka yang motifnya itu hanya sebagai penyebar. Yang di Bogor untuk saudara LS dan yang di Balikpapan saudara HY. Yang meskipun tidak dilakukan penahanan, tapi yang bersangkutan tetap akan menjalani proses hukum. Kemudian hari ini juga kita berhasil lagi mengamankan 1 orang lagi Mbak. Yaitu di Jawa Tengah ya. Atas nama untuk saudara J. Sama dia, motifnya dia melakukan penyebaran maupun memviralkan berita hoax tersebut. Dan tim hari ini masih terus bekerja dalam rangka untuk lebih memapping ya, identifikasi yang sudah berhasil dilakukan oleh tim, yaitu siapa kreatornya dan siapa sebagai pusernya. Ini baik, Pak Dedi. Ya. Dari 3 orang yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian saat ini, siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka diduga memiliki hubungan dengan partai politik tertentu atau dengan pihak tertentu begitu Pak? Ini masih dalam terus pendalaman. Karena kita yang lebih utama fokus, yaitu nanti akan mengejar kreator sama bursernya Mbak. Ya. Jadi mereka yang bertiga yang sekarang dilakukan pengamanan itu, dia hanya menerima konten tentang berita hoax tersebut, tapi tidak dikonfirmasi kebenaran informasi tersebut, tidak dicek dulu kebenaran informasi tersebut, dia langsung menyebarkan kembali yang melalui akun Facebooknya dia, ya sehingga memviral, dan dia juga mengupload kembali berita tersebut ke WA Group. Nah ini juga membuat viral juga. Jadi ketiga ini nanti akan dicari benang merahnya terkait menyangkut masalah nanti yang di pusat, kreator sama usernya itu Mbak, seperti itu. Pak Dedi, apakah ketiga orang yang telah ditangkap ini saling mengenal satu sama lain melalui media sosial atau media lain Pak Dedi? Tidak ada Mbak, sementara ini hasil pemeriksaan sementara ini belum diketemukan ya, belum diketemukan hubungan mereka bertiga, belum, tidak, ya sementara belum ditemukan. Dari motif ketiga orang telah ditangkap ini, apa saja yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian? Sementara secara umum motifnya, ya hanya ingin menyebarkan, ya sebagai orang yang pertama kali mungkin dia merasa dia pertama kali mendapat informasi tersebut, kemudian dia menyebarkan di akun Facebooknya dia, kemudian juga di WA grupnya dia. Ya, jadi sempat viral seperti itu, Mbak. Belum ada ditemukan ada semacam motif politik ataupun mungkin bisa jadi motif ekonomi karena ketiga orang ini mendapatkan keuntungan berupa uang begitu, Pak Dedi? Belum ditemukan terkait menyangkut masalah hal tersebut, belum ditemukan, Mbak. Baik, akan dikembangkan ke arah sana? Ya, tentunya akan dikembangkan sana. Jadi apabila nanti untuk kreatornya ini, orang yang membuat, kemudian orang yang pertama kali memviralkan, nah inilah yang paling pokok Mbak. Dari situ nanti jejaringnya akan ketemu. Ya, jejaringnya, kesana larinya. Tim nanti akan mendalami secara komprehensif berdasarkan fakta hukum yang diketemukan. Baik pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka ini, kemudian saksi ahli hukum pidana, kemudian saksi ahli hukum ITE, kemudian dan saksi ahli bahasa, itu nanti akan ketemu. Dan juga dari hasil laboratorium forensik kita tentang jejak-jejak digital yang berhasil ya didapat oleh tim tersebut.
Pak Dedi, apa kesulitan yang dihadapi oleh penyidik sejauh ini untuk mendapatkan aktor utama dari penyebaran berita tentang 7 kontainer surat suara? Untuk kreator sama produsernya, kita sudah berhasil mengidentifikasi dan memprofil. Namun Polri dalam hal ini tetap menerapkan prevention of innocence, artinya asas praduga tidak bersalah. Polri semaksimal mungkin mengumpulkan alat bukti dulu, Mbak. Dari sesuai dengan 184, kalau 2 alat bukti cukup, kita akan kumpulkan semaksimal mungkin alat bukti dalam rangka untuk nantinya dapat menjerat kreator maupun produsernya. Artinya kita tinggal menunggu waktu untuk polisi bisa menangkap kreator dari informasi ini? Betul, betul Mbak. Jadi ketika nanti kelengkapan alat bukti secara maksimal, ya baik pembuktian secara ilmiah itu sudah selesai, pasti langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya akan segera kita lakukan, khususnya kepada kreator dan produser. Ini berbahaya kalau terus dibiarkan seperti ini, karena bisa mengganggu kontestasi pemilu dan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa ini, Mbak. Baik, Pak Dedi, kami ingin memastikan bahwa dari pernyataan tentang informasi 7 kontainer surat suara ini diawali dengan kalimat mohon dicek. Ini masih termasuk pidana ya, Pak Dedi? Nah, jadi mohon maaf Mbak, nanti dari saksi ahli bahasa akan melakukan analisa kata per kata secara komprehensif yang dikaitkan tentunya dengan unsur-unsur pasal yang akan disangkakan serta fakta hukum dan alat bukti yang ada. Jadi kami betul-betul tidak terburu-buru Mbak, tapi kita betul-betul melakukan suatu analisa yang komprehensif seperti itu Mbak. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Kita tunggu perkembangannya dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi polisi bilang bahwa tinggal menunggu waktu akan dilakukan analisis. Menurut Mbak Titi bagaimana? Tadi Mbak Titi sempat mengatakan meskipun ada kalimat mohon dicek, ini masih termasuk kok gitu? Enggak, saya yang bisa memastikan adalah pihak kepolisian. Baik. Ya. Jadi tapi dalam hal ini saya dalam konteks bagaimana relasi elit dengan pemilih begitu kan. Baik. Mestinya elit itu menyampaikan informasi yang pasti-pasti saja. Kalau informasi yang belum terverifikasi, yang belum tervalidasi, mestinya tidak disebarkan. Tentu pihak kepolisian yang paling tahu bagaimana menghubungkan ini, apakah ini masuk kategori penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE. Jadi saya setuju dengan Bapak bahwa kasus ini harus diungkap tuntas, diungkap cepat sampai ke aktor-aktornya, termasuk semua orang yang menyebarkan secara sengaja. Nah, proses hukum ini yang kemudian bisa menghidupkan kembali kepercayaan publik pada proses pemilu. Sambil pada saat yang sama KPU pun juga perlu berbenah kinerja dan juga performanya untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka itu akan bekerja selalu benar begitu ya. Mbak Titi, ada politisi yang menyebarkan informasi yang belum divalidasi, Iya. itu tipe politisi seperti apa sih? Iya, yang pasti kan begini ya, di era sosial media seperti ini, para elit itu kan selalu mengatakan kepada publik, ini bagian dari digital literacy ya. Memang politik itu dinamis, tetapi yang dinamis itu berbeda dengan spekulasi, berbeda dengan kontroversi, berbeda dengan konspirasi. Maka elit itu mestinya kan mengedukasi masyarakat. Bagaimana kemudian kehadiran media sosial itu digunakan untuk betul-betul menyampaikan berita yang memperkuat nalar politik dan elektoral warga, bukan sekedar kemudian untuk sesuatu yang bombastis. Jadi politisi yang suka menyebarkan berita-berita yang belum tervalidasi sebenarnya merefleksikan karakter warganet kita ataupun karakter dari publik kita, karena berdasarkan survei terakhir dari masyarakat telematika Indonesia misalnya, itu ada beberapa meneruskan alasan berita heboh. Yang pertama 47% karena itu berita dari orang yang dapat dipercaya. Baik. Jadi ketika misalnya ada tokoh publik menyebarkan sesuatu, itu kan cepat sekali dipahami walaupun ada pertanyaan sebagai suatu kebenaran. Wah, kalau elit kita saja khawatir dan memeriksa itu dicek itu apakah benar atau tidak, berarti kan apalagi kita begitu. Apakah ini bisa disebut memperkeruh suasana, terutama ini jelang pemilu? Iya, akhirnya kan memang yang terjadi suasana semakin keruh ya.
mestinya kan elit itu sekali lagi tidak menyebarkan informasi yang memprovokasi, yang masih kontroversial, yang belum tervalidasi akurasinya, dan apalagi kalau yang sifatnya konspiratif. Lagi pula kalau kita ini memahami alur kepemiluan kita, kita paham 70 juta lembar itu bukan sesuatu yang sedikit. 70 juta lembar itu kan surat suara sudah tercoblos. Untuk memasukkannya ke dalam 809.500 TPS di seluruh Indonesia, itu memerlukan kecurangan yang tersistematis, terstruktur, dan masif gitu ya. Melibatkan tidak hanya penyelenggara, tetapi melibatkan publik sekaligus. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau surat suara tercoblos, kasusnya memang ada. Di beberapa tempat itu terjadi. Tetapi kalau melibatkan 7 kontainer, ini berbahaya sekali bagi pemilu kita. Gitu. Sebelumnya jika memang ditemukan ada surat suara tercoblos, itu apa yang terjadi? Ya, di beberapa daerah surat suara yang sudah tercoblos itu biasanya memang melibatkan kecurangan yang melibatkan, ada yang melibatkan penyelenggara, ada yang melibatkan oknum-oknum, itu pidana. Jadi surat suara yang membuat surat suara tidak sah, itu ancaman hukuman menurut Undang-Undang Pemilu itu adalah pidana. Dan itu ada beberapa kasus pidananya. Termasuk memang ada misalnya kejadian-kejadian surat suara itu dibuang ke laut, lalu kemudian mengubah. Kebanyakan praktik yang selama ini terjadi kecurangannya itu, kalau curang dengan mencoblos 70 juta surat suara, itu ketahuan curangnya itu masih amatir gitu ya, karena itu sesuatu yang kecurangan yang dalam konteks tata kelola pemilu kita hampir tidak mungkin. Karena kenapa? Sampai 70 juta lembar. Karena tata kelola pemilu kita kalau praktisi dan lain sebagainya mengikuti, itu didesain sedemikian rupa sehingga kontrol itu melibatkan banyak pihak. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi manipulasi, mengubah hasil yang ada di dalam form C1 dan lain sebagainya, itu memang terjadi. Jadi ada dan ini melibatkan misalnya politik transaksional. Nah, tetapi yang 7 kontainer itu dia menjadi irasional karena kenapa? Surat suara sendiri kan belum dicetak. Desain suara itu, surat suara juga belum final, tetapi itu sudah bergulir. Nah, yang dilakukan oleh KPU saya kira sudah tepat karena kenapa? Kehormatan, kredibilitas, integritas pemilu kita harus dijaga. Termasuk juga elit mestinya sekali lagi tidak usah ingin terlalu menjadi kontroversial. Dikenallah sebagai elit yang punya gagasan dan lain-lain. Jadi betul, dikenallah sebagai elit yang diketahui, dikenal gagasannya, dikenal visi misinya, idenya, programnya, dan jangan dikenal sebagai elit yang sekedar kontroversial atau provokatif. Gitu. Mbak Titi, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Pagi.